Lagi neduh ini Bang kita. Alhamdulillah. Hujan nggak di sana? Jafar keluar ya? Jafar. Iya. Hujan kayaknya jaringan jelek. Kita tunggu. Ini PR ini buat kader muda Muhammadiyah saat Iya. dalam ranah pengajian ini minatnya kurang, entah minatnya kurang atau Ada suaranya nggak? Ada, udah masuk. Aduh, maaf ya jaringannya. Ya Allah. lagi di hutan. Lagi di hutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa ma wala amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah SWT karena telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di Zoom hari ini dengan obrolan ngabuburit di Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Bekasi. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat nanti. Mungkin langsung saja untuk mempersingkat waktu, untuk obrolan ngabuburit hari ini, untuk narasumbernya yaitu Anda Muhammad Sandi selaku Ketua Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Bekasi Raya dengan tema Dahsyatnya Al-Quran. Mungkin waktu dan tempat kami persilakan untuk mengisi diskusi pada sore hari ini. Baik, terima kasih pada host Muhammad Jafar Shodiq selaku mantan Ketua TK IMM Ahmad Badawi Kabupaten Bekasi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi sahri sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Amma ba'd. Baik, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tiada kata yang paling indah yang patut kita
ungkapkan pada kesempatan sore hari ini selain rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada kesempatan sore hari ini melalui via Zoom meeting dalam keadaan sehat walafiat dan dalam rangka bertolabul ilmi, dalam rangka mensukseskan kegiatan orbit obrolan ngabuburit yang diselenggarakan oleh bidang tablik kajian keislaman pimpinan daerah pemuda Muhammadiyah Kabupaten Bekasi. Mudah-mudahan agenda orbit ini menjadi agenda yang terus dapat digaungkan dan mudah-mudahan juga acara kita hari ini mendapatkan keberkahan seiring turunnya hujan ya pada kesempatan sore hari ini. Baik, sholawat seiring salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah seorang uswah kita, seorang qudwah kita yang telah menegakkan dinul haq di muka bumi ini, yang telah membawa kita dari alam jahiliyah hingga alam Islamiyah seperti sekarang ini, beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan semoga kita semua yang berada di sini menjadi umatnya yang istiqomah di jalannya, dan insya Allah akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum masuk ke materi, yang saya hormati Ketua Bidang Tablik Kajian Keislaman PDPM Kabupaten Bekasi, yaitu Ustadz Hendrian Raihan SAG. Terima kasih karena sudah mau mengundang saya untuk jadi narasumber di acara Orbit ini, yang mana sebetulnya saya sendiri bukanlah seorang ustadz ya. Jadi saya sendiri juga tidak pernah pesantren. Mungkin kalau pesantren kilat sering, tidak seperti Ustadz Raihan yang memang notabene benar ustadz, pernah mondok. Mungkin ada beberapa nama kayak Ustadz Fahru Roji maupun Ustadz Azam. Jadi pada sore ini apabila yang saya sampaikan ada yang keliru, mohon untuk diluruskan ya Ustadz Rehan. Baik, saya ingin menyampaikan dulu satu pesan dari Kiai Haji A.R. Fakhrudin ya. Jadi beliau mengatakan ya, Kiai Haji A.R. Fakhrudin ini merupakan mantan ketua umum PP Muhammadiyah. Beliau mengatakan, ruh dari Muhammadiyah itu adalah pengajian. Jadi tanpa pengajian, Muhammadiyah itu ibarat jasad yang sudah tak bernyawa. Menurut saya, kegiatan pengajian ini di Muhammadiyah itu urgensinya cukup penting ya. Selain untuk menambah wawasan keilmuan, juga mempererat ukhuwah Islamiyah di antara kita dan memperkuat ideologi di antara kita semua. Jadi mudah-mudahan kegiatan-kegiatan pengajian semacam ini ya, yang dikemas dengan judul Orbit itu tetap konsisten, tetap istiqomah. Baik. Yang kedua, saya ingin menyampaikan sebuah ungkapan bahasa Arab ya, yang berbunyi unzur maqala wala tanzur man qala. Perhatikan apa yang disampaikan
dan jangan perhatikan siapa yang menyampaikan. Hari ini saya jadi narasumber, dipercaya jadi narasumber, bukan berarti saya ingin menggurui teman-teman, tapi lebih kepada sharing ya. Sharing, saya ingin berbagi, dan saya juga berharap teman-teman juga bisa berbagi juga kepada saya dengan kapasitas keilmuan saya yang sedikit ini. Baik, langsung saja pada tema sore hari ini saya mengangkat tema dahsyatnya Al-Quran. Saya akan mulai dari satu peristiwa, yaitu peristiwa masuknya Umar bin Khattab ke dalam Islam, yang dimana Umar sebelum masuk ke dalam Islam, dia datang dan ingin membunuh Rasulullah Muhammad SAW pada saat itu. Namun Umar mendapatkan berita bahwasannya adik perempuannya itu sudah lebih dulu masuk ke dalam Islam. Nah, ketika Umar di sana dan beliau itu memegang Al-Quran dari saudarinya dan lalu membaca satu ayat di dalam mushaf yang beliau pegang tersebut, yang ternyata ayat yang beliau baca ini adalah surat Toha yang berbunyi, Toha ma anzalna alaikal qur'ana litasqa. Tiadalah kami menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu menderita. Nah, dengan ayat ini Umar bin Khattab itu langsung sontak tersentak ya. Tersentak baik kolbu maupun pikirannya ya. Karena kita sama-sama tahu bahwasannya Umar bin Khattab ini adalah salah satu sahabat yang dia rasional ya. Bisa kita bandingkan ya, proses masuk Islam antara Umar dengan Abu Bakar ya. Yang dimana Abu Bakar ini sudah lama hidup atau menemani Rasulullah SAW. Beliau senantiasa menemani perjalanan Rasulullah SAW. Makanya ketika Rasulullah menyampaikan bahwa aku diberikan wahyu oleh Allah, maka Abu Bakar percaya kepada Rasulullah. Karena itu tadi, karena Abu Bakar ini senantiasa bersama Rasulullah, ya, senantiasa melakukan perjalanan, jadi tahu, ya, jadi tahu bahwasannya Rasulullah ini tidak mungkin berbohong, ya, tidak mungkin berbohong. Bahkan dalam peristiwa Isra Mi'raj ada kaum Quraisy yang membantah itu, membantah, namun Abu Bakar itu yakin apa yang disampaikan oleh Rasulullah terhadap Isra Mi'raj tersebut. Nah, jadi bedanya di sini. Kalau Abu Bakar itu masuk ke dalam Islam melalui jalan cinta, ya, atau jalan hati, makanya disebut sebagai Abu Bakar As-Siddiq. Nah, beda dengan Umar. Ya. Umar adalah sahabat yang dia rasional, ya. Makanya ketika dia membacakan surat Toha ini, Toha
ma anzalna 'alaikal qur'ana litasqa, tiadalah kami menurunkan Al-Qur'an ini kepadamu agar kamu menderita. Nah, sontak Umar langsung tersentak dan berpikir bahwasannya tidak mungkin kalimat ini diturunkan kecuali oleh Tuhan, kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin ya. Nah, Umar pun waktu disuruh mencium Hajar Aswad ya. Nah, beliau itu tidak mau. Ya. Kalau itu bukan perintah dari Allah, dia tidak akan mau mencium Hajar Aswad. Namun karena itu perintah dari Allah, dia kira melakukannya. Nah, itulah kenapa Umar disebut sebagai sahabat yang rasional ya. Sahabat yang rasional. Dan isi di dalam Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini seluruhnya adalah tentang hal atau ajaran yang diperlukan oleh manusia. Yang diperlukan oleh manusia untuk mencapai kebahagiaan. Dan Al-Quran ini juga menjadi jalan apa yang dibutuhkan oleh manusia ya untuk mendapatkan kehidupan yang bahagia di dalam hidupnya, baik kehidupan sekarang, nanti, dan pada kehidupan sesudah sekarang ini ya. Nah, itulah yang dibawa oleh Al-Quran. Nah, sekarang dengan pemahaman bahwa Al-Quran ini seluruhnya adalah turun untuk kemaslahatan umat manusia, untuk kepentingan manusia, bukan untuk kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Nah, supaya mereka bahagia, Allah turunkan Al-Qur'an. Makanya Allah Subhanahu wa taala ini mengatakan dalam ayat lain ya, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, dari pembacaan seperti ini ya, kita bisa ambil sebuah pemahaman yang lebih menyeluruh ya, yang lebih komprehensif ya, bahwa Quran ini dimulai dari perintah membaca ya, yang kita sudah yang familiar lah dan kita sudah paham ayatnya ya, yaitu dimulai dari Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Perintah membaca. Nah, selain perintah membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan diakhiri dengan ayat penyempurna yang berbunyi al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam Madinah. Nah, jadi dimulai dengan perintah membaca dan ditutup dengan berita penyempurnaan. Bahwa sebagai teks ini, Al-Quran ini sudah sempurna. Dan tidak ada lagi teks atau kitab yang turun setelahnya. Ya memang tidak ada kitab yang turun setelah Al-Quran.
timbul sebuah pertanyaan ya teman-teman. Kenapa dimulai dengan perintah membaca? Agar supaya sebelum Allah membuka hakikat-hakikat lainnya, ya, manusia ini terlebih dahulu membuka alam pikirannya, ya, membuka alam pikirannya. Dan kita tahu yang dikasih perintah untuk membaca ini adalah nabi dan rasul yang buta huruf. Dan diturunkan juga kepada umat yang buta huruf. Bicara buta huruf ini kan bukan bicara cerdas atau enggak cerdas ya, teman-teman. Nah, dan perintah membaca ini ya didahului oleh masa khalwat 3 tahun ya, teman-teman. Sebelum wahyu ini diturunkan pada Nabi Muhammad dan umatnya Muhammad SAW. Nah, kalau kita perhatikan orang-orang Quraisy atau orang-orang Arab yang sebagian besarnya pekerjaan mereka kan itu pedagang, ya. Pedagang, pengembala kambing, ya, dan mereka buta huruf. Nah, Allah ingin mereka itu terlebih dahulu membuka alam pikirannya supaya mereka bisa mempertanyakan kembali segala hal yang selama ini mereka anggap sebagai peristiwa biasa-biasa aja. Contohnya ya ada peristiwa atau fenomena Allah pergilirkan antara siang dan malam. Nah, ini kan fenomena yang di masyarakat itu dianggap biasa-biasa saja. Akan tetapi Al-Quran membuka alam pikiran kita, lalu kemudian membuka fenomena sosial, ya, di mana mereka ada. Kenapa ada yang menjadi budak? Kenapa ada tirani sosial? Kenapa ada tirani politik? Ya. Semua fenomena-fenomena sosial ini, ya, kan perlu kita baca ulang. Sebagaimana kita membaca ulang fenomena alam. Ya. Begitu alam pikiran kita terbuka, baru Allah akan mengisinya. Allah akan memberikan jalan petunjuk. Makanya Al-Quran ini tidak diturunkan sekaligus, namun diturunkan secara bertahap, ya, mutawatir, supaya setiap Al-Quran itu turun ada relevansi dan realitasnya. Teman-teman yang dirahmati Allah, nah, nanti kita akan bertemu dengan satu fakta lain, teman-teman. Bahwa Al-Quran ini adalah kitab suci terakhir. Dan Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir. Nah, tapi kan terus ada pertanyaan nih teman-teman. Ada pertanyaan, kalau Al-Quran ini, ya, adalah teks yang terakhir, bagaimana kita memastikan bahwa kitab ini bisa dipergunakan sepanjang masa, sepanjang zaman? Kan kapan kejadian hari kiamat pun kita nggak tahu ya. Tapi sejak teks ini diberhentikan di sini, nah,
Tapi kan manusia itu memang terus berubah. Berapa jumlah, coba, berapa jumlah manusia pada zaman Nabi? Ya. Dan saya juga tidak tahu persis ada berapa. Tapi kalau dikira-kira penghuni planet, ya, planet itu dalam salah satu catatan sekitar ada ratusan juta pada 1.500 tahun yang lalu. Mungkin kalau sekarang sekitar ya 7 miliar lebih lah. Dan pasti pola hidup manusia berubah. Situasi hidup manusia pun berubah. Cara manusia menjalankan roda ekonominya, ya, menjalankan aktivitas sosialnya, menjalankan aktivitas politiknya, ya, bentuk-bentuk keluarga dan struktur sosialnya kan pasti berubah. Ya kan? Nah, berarti kitab ini, ya, Al-Quran harus benar-benar relevan dong. Harus benar-benar relevan sepanjang hidup manusia sampai nanti kiamat. Sekarang kalau Al-Quran harus relevan seperti itu, bagaimana Al-Quran memastikan itu? Nah, ini yang dimaksud oleh para ulama tentang kaidah bahwasannya teks Al-Quran ini terbatas dan berhenti di sini. Sementara realitas hidup manusia tak terbatas, terus-menerus berubah dan berkembang. Kita ambil contoh ya teman-teman. Dulu orang bertahan hidup itu bergantung pada berburu, bertani, ya. Lambat laut ke sini itu industri, ya. Terus sekarang dengan teknologi informasi dan hidup kita terus berubah, ya. Jadi semakin detail, ya, tidak terpengaruhnya sesuatu itu kepada perubahan ruang dan waktu, maka makin detail penjelasan Al-Quran. Nah, tapi makin terpengaruh sesuatu itu dengan perubahan ruang dan waktu dalam situasi manusia yang umum, ya, ini bisa berbeda. Contohnya apa? Kita ambil contoh sesuatu yang dijelaskan, sesuatu yang Al-Quran menjelaskan secara detail itu mungkin tentang ahli waris, teman-teman. Saya tidak akan membahas ke sana, ya. Mungkin teman-teman juga udah paham tentang ahli waris yang begitu detail dibahas di Al-Quran. Nah, namun ketika sesuatu itu, ya, perubahan ruang dan waktu dalam situasi manusia yang semakin umum, ya. Nah, ini kita bisa ambil misalnya sholat. Nah, bagaimana mungkin, ya, sholatnya orang yang sedang safar dengan orang yang tidak safar itu sama? Bagaimana mungkin orang yang sedang sakit, ya, orang yang sholat sedang sakit dengan yang tidak sakit? Ini justru sholat ini justru lebih banyak atau lebih detail dijelaskan oleh as-sunnah, ya, oleh hadis yang menjelaskan perkara sholat. Sedangkan di Al-Quran itu tidak begitu detail. Untuk detailnya itu ada di sholat.
Nah, teman-teman, dengan cara seperti ini, ya, maka Al-Quran ini akan bertahan, ya, salah satunya pada karakter sendiri, teman-teman. Dan karena ayat-ayat di dalam Al-Quran pun banyak yang menceritakan tentang syiroh, ya, tentang cerita-cerita, tentang sejarah. Nah, dan sebetulnya Al-Quran ini pun menjadi sumber inspirasi. Sumber inspirasi bagi orang-orang yang ingin mencari, mendapatkan sumber informasi itu banyak terdapat di dalam Al-Quran. Dan banyak jenis-jenis peristiwa yang terdapat di dalam Al-Quran yang dia itu terulang pada masa lampau dan masa sekarang, ya. Kita ambil contoh aja, ya. Kita ambil contoh itu pada peristiwa ulul azmi, ya. Nabi-nabi yang mendapatkan gelar ulul azmi misalnya. Dan itu kan biasanya mereka itu menghadapi negara, ya, atau penguasa yang zolim, ya kan? Kayak Nabi Musa dengan Fir'aun, ya kan? Nah, cerita-cerita seperti ini kan dalam hubungan sosial politik, ya, tirani sosial, tirani politik. Hari ini kan kembali terulang, ya kan? Hari ini kembali terulang. Bagaimana penguasa hari ini, ya, yang berlaku zolim terhadap warga negaranya. Sama halnya seperti penguasa pada zaman nabi-nabi terdahulu. Keresahan-keresahan yang dirasakan oleh masyarakat hari ini sehingga timbul sebuah pergerakan, ya kan, penolakan, bahkan siap untuk menghadapi penguasa pada hari ini yang duduk di pemerintahan Indonesia. Oke, baik teman-teman. Nah, itu satu hal yang pertama, ya teman-teman. Satu hal yang pertama. Nah, yang kedua, ya, itu satu hal atau faktor yang pertama. Kenapa Al-Quran bisa dikatakan dahsyat atau menjadi pedoman bagi kita umat manusia yang menjadi petunjuk, ya, jalan bagi manusia dari sekarang hingga nanti. Nah, yang kedua adalah Al-Quran ini nanti itu akan dijelaskan, ya, oleh As-Sunnah, oleh hadis. Tentunya dalam hal-hal, ya, yang tidak terlalu detail yang terdapat di dalam Al-Quran. Biasanya akan didetailkan, ya, di dalam sunnah. Kayak tadi tuh contohnya sholat. Sholat itu kan tidak terlalu detail di dalam Al-Quran. Namun didetailkan, ya, dijelaskan di dalam sunnah, di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, faktor yang ketiganya adalah para ulama, teman-teman. Warasatul Anbiya. Pewaris Nabi itu adalah para ulama, teman-teman. Jadi para ulama ini tuh
ibaratkan sebagai sebuah lampu. Sebuah lampu ya, yang menerangi jalan kita. Sebuah lampu jalan yang dapat menerangi jalan kita. Dan para ulama inilah nantinya yang akan selalu memberikan, menjelaskan ya, begitu ada perubahan pada situasi. Kan banyak orang juga yang mungkin tidak terlalu bisa memahami teks Al-Quran ya. Dan penjelasannya di dalam hadis ya, maupun yang tidak ada bahkan. Nah nantinya orang itu bisa mengeluarkan kaidah-kaidah. Dan disitulah yang dilakukan oleh para ulama, teman-teman. Mereka membuat kaidah-kaidah ya, yang mana kaidah-kaidah itu nanti bisa menjadi sebuah hukum ya. Kayak contoh misalkan kaidah fikih, kaidah usul fikih ya, dan seterusnya. Dan hukum-hukum yang lebih detail, teman-teman. Nah, saya rasa dengan cara seperti ini, maka Al-Quran ini akan tetap bertahan. Bukan hanya karena teksnya tidak bisa dirubah, ya, keasliannya terjaga, terpelihara dengan baik, tapi juga ada penjelasannya, ya, yaitu as-sunnah atau hadis. Ya. Dan yang ketiga, ada pengawalnya. Dan pengawalnya ini namanya ulama. Mungkin itu beberapa faktor yang dimana Al-Quran ini menjadi sebuah kitab yang mutakhir, kitab yang menjadi pedoman bagi seluruh umat manusia di seluruh penjuru bumi, baik sekarang maupun nanti. Faktor-faktor tadi yang mudah-mudahan bisa menambah pemahaman kita ya, terhadap Al-Quran, sehingga tidak ada lagi keraguan di dalam hati kita, di dalam diri kita terhadap Al-Quran. Sehingga kita mampu mengimplementasikan Al-Quran ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu sedikit pengetahuan yang ingin saya sharing kepada teman-teman. Apabila ada yang keliru, mohon diluruskan, karena kebenaran itu hanya milik Allah dan Rasulullah. Kesalahan datangnya dari diri saya pribadi. Monggo dilanjut agenda selanjutnya. Saya berharap ada tambahan ataupun saran dari teman-teman semua. Demikian. Billahi bismillahil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih untuk Kakanda Sandi yang sudah memaparkan materinya terkait dasarnya Al-Quran. Mungkin selanjutnya apakah ada yang ingin ditanyakan dari forum? Bukan ditanyakan, ditambahkan. Bertanya. Ditambahkan Tambahkan atau oleh bertanya? Oh, ditambahkan. ya Baik. oleh Ustadz Raihan terutama. Mungkin- Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Kanda. Siapa dulu nih? Kalau Nggak apa-apa. bisa ya saya jawab, kalau nggak bisa buat PR saya dan mungkin nanti bisa dibahas bareng-bareng gitu. Silakan Mungkin teman-teman. mungkin dari Kanda Ervan atau Kak Hendrian ada yang ingin tanyakan terkait tema pada sore hari ini? Saya udah cukup. Cukup. Kak Oke. Hendrian? Udah sangat jelas sekali tadi, Masya Allah, luar biasa ini. Subhanallah. Mungkin kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin tutup aja ya, Kanda atau gimana? Foto bersama, Proy. Foto bersama. Ini Kak Hendrian sudah ada. Foto bersama dulu. Nggak ada ini, Kak Hendrian. Hah? Foto bersama dulu. Iyalah. Ya udah. Bahwasannya benar hari ini ada orbit. Ada orbit. Siap. Boleh kita inilah dulu lah, foto bersama dulu kan. Ini siapa aneh? Udah aneh aja dah. Oke. Ada 1, 2. Nah, mana ya? 1, 2, 3. Mungkin gaya bebas atau gimana? Gaya bebas lah. Oh gitu. Apa Ya, itu? harus. Jempol. 1, 2, 3. Semangat aja saya mah, nggak boleh jempol. Nah, siap. Mungkin itu aja ya. Selanjutnya, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Kanda Sandi semoga bermanfaat untuk kita semua dan terus untuk pembekalan untuk kita semua untuk kedepannya. Amin. Mungkin langsung saja kita tutup aja pada sore hari ini terkait kegiatan obrolan ngabuburit ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Jazakumullah khairan kasiran. Terima kasih Kanda Sandi, Bang Irfan, Ja'far. Ini orbit terakhir di Ramadan kali ini. Insya Allah kita bertemu di kegiatan-kegiatan selanjutnya. Luar biasa ini penutup husnul khatimah. Amin. Sukses. Mantap. Biar istiqomah terus. Ya. Masuk majelis kita